Pulihkan UMKM, selamatkan perekonomian bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tahun 2020 menjadi tahun yang paling menantang bagi perekonomian Indonesia. Hal ini juga berdampak terhadap adanya penurunan omset yang luar biasa dari UMKM. Kita ketahui UMKM adalah penyokong perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, melalui video ini saya, Sukiowati Karyaning Tias, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 15 Universitas Jember, mengajak semua masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Jember untuk bergotong royong membantu pemulihan UMKM agar mereka tetap bisa survive di era pandemi COVID-19. Ini adalah hasil kerjasama saya dengan mahasiswa yang begitu hebat dari kelas PKN 15 Universitas Jember. Semoga dengan adanya video ini kita semua bisa berperan serta untuk membangkitkan UMKM sebagai penyokong perekonomian Indonesia. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini terjadi penambahan 6.982 kasus baru COVID-19. Total positif COVID-19 di tanah air kini mencapai 664.930 kasus. Pasien sembuh bertambah 5.551 orang hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni 541.811 orang. Rasio kesembuhan mencapai 81,4%. Kasus kematian di tanah air bertambah 221 orang hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 19.808. Pelaku UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapat pukulan berat akibat pandemi corona. Data dari BPS menunjukkan pada tahun 2018 tercatat ada 64,2 juta UMKM di tanah air. Kementerian Tenaga Kerja menyebut per 20 April ini tercatat 538.385 pekerja di sektor UMKM di PHK. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Ciledug, Tangerang, Banten memilih tutup toko pada Selasa siang. Menurut keterangan pedagang, sepinya pengunjung sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Para pedagang memilih tutup karena tak sanggup membayar gaji karyawan dan sewa toko sebesar 25 juta rupiah per bulan. Para pedagang pun mendatangi kantor pengelola pusat perbelanjaan meminta dispensasi sewa bulanan sebesar 50%. Namun belum ada jawaban dari pihak pengelola. Untuk mengakali pendapatan, pedagang memanfaatkan jualan secara online. Penurunan pendapatan juga dialami pengusaha usaha laundry atau jasa cuci pakaian. Sejumlah usaha laundry di kawasan Duren Sawit dan Cipinang, Jakarta Timur mengalami penurunan omset 20 hingga 50%. Menurut keterangan pengusaha jasa laundry, konsumen memilih mencuci sendiri pakaiannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan Industri Indonesia alias Kadin menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter memang sangat dinanti oleh dunia usaha. Tapi ada sedikit catatan yang diminta Kadin, yaitu pemerintah harus berupaya lebih luas melihat tiap-tiap sektor ekonomi yang terdampak COVID-19. Aktivitas juga menurun, pasti juga berdampak utama di UMKM karena kan itu sektor informal kita sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat sekarang walaupun kita masih ada aktivitas tapi sudah sangat berkurang gitu. Jadi kita juga mesti memperhatikan para pekerja harian itu juga pasti akan berdampak yang paling terkena. Memang pada saat ini dengan kondisi seperti ini tentu saja cash flow ada yang paling utama dan UMKM termasuk salah satu yang memang paling terkena. UMKM Candy Bear. UMKM yang dinaungi oleh usaha dagang Mutiara Rasa ini telah berdiri sejak tahun 2002. UMKM ini
berawal dari sebuah ide Bapak Saiful yang akhirnya diwujudkan dalam usaha pembuatan makanan manis yang biasa kita kenal dengan sebutan Suar Suwir. Saat ini, UMKM ini telah dikelola oleh anak pertama dari Bapak Saiful, yaitu Mas Arif. Mas Arif mulai melanjutkan usaha ini di tahun 2005 hingga aktif pada sampai saat ini. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi ini, UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat merasakan dampak yang signifikan. Hal ini pun juga dirasakan oleh UMKM Candybear ini. Mereka mengaku bahwa mereka mengalami penurunan dalam berproduksi, beraktivitas, bahkan hasil penjualan dari produk Candybear ini juga menurun drastis selama 6 bulan penuh. Sistem produksi yang menggunakan sistem PO mengakibatkan mereka hanya memproduksi ketika hanya ada pemesanan yang masuk. Kami pun juga sempat mengunjungi rumah produksi Candybear ini. Kebetulan, pada saat itu sedang ada proses produksi. Mereka tetap melakukan kegiatan produksi meskipun tidak seaktif saat sebelum pandemi. Masa pandemi sangatlah berat bagi kita semua, terutama bagi mereka yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk banyak orang, dan bagi mereka pula yang bergantung hanya pada sebuah usaha kecil. Meskipun sempat tidak ada aktivitas, Mas Arif dapat membuat inovasi untuk orang yang bekerja dengan beliau agar tetap memiliki penghasilan, meskipun tidak sebanyak saat sebelum pandemi. Untuk meningkatkan minat konsumen, mereka membuat sebuah inovasi baru dalam produknya. Usaha mereka berinovasi dengan membuat brand yang sudah kita kenal dengan Candybear, yang memiliki arti candy asal Jember. Pada awal distribusi, mereka hanya menjual kiloan dan dibungkus oleh kantong plastik besar. Mereka pun hanya mendistribusikan ke beberapa kota saja yang telah memiliki nama. Tetapi sekarang mereka telah membuat kemasan sendiri. Bahkan mereka pun membuat desain brand sendiri yang sangat menarik dan tentunya menambah nilai jual produk mereka. Produk mereka sudah didistribusikan hingga keluar kota, seperti Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, hingga Kediri. Kami sebagai mahasiswa
mengajak masyarakat semua untuk berpartisipasi dan ikut memulihkan UMKM yang ada di beberapa daerah, khususnya yang ada di daerah Jember. Melalui kegiatan ini, kita turut berpartisipasi dalam menyelamatkan perekonomian bangsa yang saat ini sedang lemah di masa pandemi ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam sukses, Indonesia! Indonesia bisa! Halo semuanya, kali ini aku mau nge-review salah satu cemilan khas Jember. Udah pada tahu belum? Yap, suar-suwir. Ini adalah salah satu cemilan khas daerah Jember yang sangat terkenal loh. Kali ini aku nyobain suar-suwir dari Mutiara Rasa. Lihat nih, varian rasanya banyak banget loh. Mulai dari rasa vanila, anggur, dan masih banyak rasa lain. Rasanya tuh enak banget, manisnya pas dan gak bikin enak sama sekali. Kalian wajib banget deh cobain. Nah, dengan membeli produk lokal, kalian udah support dan bantu melestarikan UMKM lokal loh. Jangan lupa dibeli. Kemarin aku sempat datang ke tempat produksi suar-suwir khas Jember milik usaha dagang Mutiara Rasa. Nama brandnya Candy Bear, candy asli Jember. Alamatnya ada di Jalan Cendrawasih 60, Pancakarya Ajung, Jember. Rasa suar-suwirnya banyak banget. Ini aku beli yang mix. Aku cobain rasa nanas. Enak banget emang produk asli Jember. Cobain juga deh Candy Bear.